Ini mau melanjutkan yang tadi ya. Jadi kita ulang untuk transaksi yang tanggal 10 Juni itu kan ada pembayaran pembelian tanggal 2 Juni. Tadi kan di tanggal 2 Juni perusahaan membeli barang secara kredit nilainya 45 juta dengan syarat pembelian 2/10 N per 130. Berarti ketika utang ini kan dia transaksi ini memunculkan utang. Ketika transaksi tanggal 2 Juni ini dibayarkan di tanggal 10 Juni, maka perusahaan itu akan dapat diskon pembelian sebesar 2%. Nah, 2% itu nanti akan mengurangi nilai utangnya atau nilai kas yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke, ini untuk nilainya kita hitung dulu ya. Tadi kan saya salah di sini ya. Jadi tadi ini bukan 750.000 tapi bukan 7 juta ya, bukan 750.000 tapi kelebihan 01 jadi 7,5 juta. Makanya nilai diskonnya beda. Oke, untuk nilai diskonnya ini saya hitung ulang deh. Itu kan awalnya perusahaan itu nilai pembelian secara kreditnya 45 juta. Kemudian, tapi dari 45 juta ini sudah dikurangi retur nih, dikembalikan barangnya senilai 750.000. Sehingga diskonnya ini tinggal kita kalikan 2%, yaitu 0,02. Maka nilai diskonnya adalah 885.000. Sehingga nilai kas yang dibayarkan oleh perusahaan hanya sebesar 45 juta. Awalnya kan 45 juta ya. 45 juta dikurangin 750.000 karena sudah dikembalikan kan ya, dikurangi dengan yang diskon. Oke. Nilai kas yang dibayarkan adalah 43.365.000 rupiah. Ini kita ngalihin aja ke sini. Kemudian nilai diskonnya ini udah kita hitung. Nah, sehingga nilai utang usahanya nilainya adalah 45 juta dikurangi dengan 750.000. Jadi 44.250.000 rupiah. Ini sama ya, balance 44.250.000 rupiah. Kemudian untuk yang ini kan untuk periodik, untuk yang perpetual Untuk yang perpetual ini jurnalnya sama ya, jurnalnya cuma perbedaannya di bagian diskon pembelian. Kita masukkan diskon pembelian tersebut untuk mengurangi nilai persediaan. Nah, tapi untuk nilainya ini sama. Kas yang dibayarkan adalah 43.650.000 rupiah, diskonnya adalah 885.000 rupiah dan nilai utangnya adalah 44.250.000 rupiah. Oke, selanjutnya dilakukan di tanggal 12 Juni dilakukan penjualan secara kredit nilainya 18.750.000 rupiah dengan syarat 1/10 N per 30, HPP-nya 13.500. Oke, ini kita tambahkan. Jadi kalau untuk penjualan secara kredit untuk yang periodik kan kita tidak perlu mencatat HPP ya, berarti hanya ada satu jurnal, yaitu jurnalnya adalah karena dia penjualan secara kredit maka piutang usaha pada penjualan nilainya adalah 18.750.000 rupiah. Ini penjualan. Oke, nilainya ini di debit ya harusnya. 18.750. Kemudian ini juga sama. Nah, untuk yang perpetual itu untuk jurnal penjualannya sama. Ini kita copy aja ya biar cepat. Piutang pada penjualan. Oke. Kemudian jurnal yang kedua, untuk yang perpetual kita harus catat HPP-nya nih. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan. Oke, ini di kredit ya. Nilainya sudah diketahui ya di soal, yaitu 13.500.000 rupiah. Ini juga sama. Oke.
Kemudian selanjutnya transaksi nomor 18. Transaksi tanggal 18. Oke. Untuk transaksi tanggal 18 itu ada menerima retur. Jadi tanggal 12 Juni kan perusahaan menjual barang. Nah, tapi ternyata dari penjualan ini ada yang dibalikin nih barangnya. Nilainya adalah 6 juta dengan HPP-nya 4.200.000. Berarti jurnal untuk retur ini di periodik adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha kemudian nilainya adalah 6 juta rupiah. Kalau untuk yang periodik hanya ada satu jurnal ya, karena mau HPP-nya berapapun kita tidak hitung sekarang gitu, nanti dihitungnya di akhir periode. Jadi yang di bagian periodik hanya ada satu jurnal, yaitu untuk jurnal mencatat retur dan potongan tersebut. Kemudian kalau misalnya di dalam sistem perpetual itu nanti akan ada dua jurnal. Jurnal pertama ini sama ya, retur dan potongan penjualan pada piutang usaha, ini kita copy aja. Oke, kemudian untuk mencatat HPP-nya berarti kita balik nih. Biasanya kan kalau penjualan HPP pada persediaan. Berarti kalau misalnya dibalik berarti tinggal persediaan pada HPP kita. Persediaan pada HPP. Ya. Nilainya adalah sesuai dengan yang di soal 4.200.000. Oke, kemudian lanjut ke transaksi tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni, perusahaan membeli barang secara kredit 25 juta. FOB shipping point, berarti kita bayar ongkos kirim ya. Bayar ongkos kirim dengan nilai ongkos kirimnya adalah 1.125.000 rupiah. Dengan syarat 2/15 N/30. Oke, ini kita catat dulu untuk jurnal pembelian. Oke, nah tapi di sini yang membedakan adalah kalau kalian baca di bukunya di halaman 126, jadi ongkos kirimnya itu ditambahkan ke dalam nilai faktur. Jadi nilai ongkir yang ini kan biasanya kalau ongkos kirim itu dibayarkan menggunakan kas ya, cara kas gitu. Tapi kalau yang ini karena dinotis di dalam transaksinya, berarti ongkos kirimnya yang 1.125.000 rupiah ini akan menambahkan nilai 22.500.000 rupiah. Jadi dia digabungkan gitu ke dalam fakturnya. Oke, jurnalnya sebenarnya bisa sih kalau kita coba ya. Kita buat dua jurnal dulu, yaitu pembelian pada utang usaha kan awalnya untuk mencatat transaksi pembeliannya. Nilainya adalah 22.500.000. Ini juga sama. Kemudian ini di kredit ya. Kemudian untuk mencatat ongkos kirimnya ini bisa nih kita kalau misalnya mau dipisahkan, tapi nanti bisa digabung juga sih gitu. Oke, ini jurnalnya adalah ongkos kirim pembelian pada utang usaha. Karena kan harusnya pakai kas kan ya, biasanya pakai kas karena ini disebutkan di dalam soal, dia dimasukkan ke dalam faktur, berarti kita masukkan ke dalam utang. Nilainya adalah 1.125.000. Oke. Nah, di sini karena ini kita melibatkan akun yang sama, utang usaha ya. Ini kan dalam dua jurnal nih, tapi akun yang dilibatkan itu sama-sama nih. Utang usaha di kredit ada dua. Utang usaha 22.500.000 dan utang usaha 1.125.000. Ini bisa kita gabung. Jadi ini kita bisa hapus salah satu gitu. Kita gabungkan ya. Ini aja nih biar gampang. Kita hapus yang utang usaha,
nilainya di sini kita tinggal tambahkan 22.500.000 ditambah dengan 1.125.000 rupiah. Oke. Jadi 23.625.000 rupiah ini kenapa makanya kalau di buku kalian itu jurnalnya digabungkan gitu dalam satu jurnal. Sebenarnya bisa 2 jurnal, tapi biar lebih efisien itu dijadikan satu jurnal saja. Oke, kemudian kalau untuk yang perpetual, jurnalnya itu adalah harusnya ya persediaan pada utang usaha untuk mencatat penjualan dulu untuk mencatat pembeliannya yaitu 22.500.000. Oke, ini juga sama. Nah, karena ini perpetual, berarti ongkos kirimnya, untuk mencatat ongkos kirimnya, ini kita catat juga nih, persediaan pada utang usaha. Ini kan sama ya, akunnya sama persis nih. Berarti ini kita bisa gabungkan. Kita gabungin aja jadi satu biar lebih efisien gitu. Jadi yang 22.500.000 ini kita tambahkan juga dengan ongkos kirimnya, yaitu 1.125.000. Oke, ini juga sama. Nah, ini kenapa di ongkos kirimnya digabungkan? Karena di dalam soal itu disebutkan bahwa ongkos kirim itu masuk ke dalam faktur gitu. Oke, selanjutnya di tanggal 26 Juni ada penerimaan pembayaran dari penjualan yang ini. Bukan penjualannya, ini pembeliannya. Jadi di tanggal 26 Juni itu ada pelunasan dari penjualan tanggal 12 Juni. Oke, ini kita buat jurnalnya. Jurnal untuk yang periodik adalah kas, ada diskon pembelian pada utang usaha, pada piutang usaha. Untuk diskonnya kita hitung dulu ya. Tadi kan nilai penjualannya adalah 18.750. Oke. Kemudian dikurangi dengan ada di sini potongan nih, retur karena udah dibalikin kan ya, dikembalikan 6 juta. Oke. Ini kan dia di transaksi tanggal 12 Juni. Periode diskonnya adalah 10 hari. Berarti 12 Juni, benar nggak sih? Tanggal 26. Oh ya, ini saya harusnya ini harusnya sudah tidak dapat diskon ini karena udah lewat dari yang jangka waktu di sini ya, karena kan dia syaratnya itu kalau diperhatikan di tanggal 12 Juni itu 1/10. Berarti periode diskonnya hanya 10 hari, berarti sampai dengan tanggal 22. Sedangkan ini pembayarannya dilakukan di tanggal 26 Juni. Ya, berarti ini tidak ada diskon harusnya. Jadi hanya ada pelunasan. Oke, di buku boleh direvisi ya. Atau misalnya kalau memang dia ada diskon, boleh kita nanti diskusikan di grup. Ini diskonnya kita hapus. Berarti kas pada piutang nilainya adalah 18.750 dikurangi dengan 6 juta. Karena sudah ada retur kan ya. 6 juta itu dari sini nih. Di tanggal, ini langsung aja. 18.750 dikurangi dengan returnya 6 juta. Oke, ini sama. Nah, untuk yang perpetual juga sama nih. Kita copy aja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menerima tanggal 28 Juni menerima uang tunai sebesar 29.400.000 rupiah dari penjualan secara tunai dengan HPP 20 juta. Berarti ini untuk yang periodik kita tinggal jurnal kas pada penjualan.
Nilainya adalah 29.400.000. Ini juga sama. Kemudian kalau misalnya yang di perpetual itu jurnalnya sama juga, kas. Ada penjualan. Nilainya 29.400. Kemudian karena dia perpetual berarti kita perlu catat HPP-nya. Berarti HPP pada persediaan. Nilainya adalah 20.700.000. Oke. Ya, jadi itu ya transaksi penjabaran transaksi yang ada di halaman berapa? Halaman 125. Jadi untuk penjelasannya ini ada di sini, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, cukup sekian untuk materi minggu ke-9 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.